semua, kembali lagi bersama gua Dwiko Wijaya. Hari ini gua kebetulan merakit PC ya. Jadinya tadi abis gua rakit, gua rapi-rapi, ini gua abis mandi. Dan di sini gua tuh mau jelasin ke kalian bahwa di masa pandemi ini lu juga bisa loh bikin PC dengan spek lumayan gila, tapi dengan harga yang masih masuk akal gitu. Ya memang jujur kalau harga RTX sudah nggak ada harga yang wajar lagi, tapi berikut gue bisa kasih lihat ke lu pada gimana sih gue berakit PC nih pada masa pandemi ini dengan spek yang cukup untuk bermain game apapun. Oke, berikut gue bakal kasih tahu spek gue nih. Dan by the way, harganya ini masih di angka di bawah 25 juta ya. Oke, mari kita mulai. Pertama, spek gue pertama tuh pakai casing. Casingnya tuh dari Digital Alliance yang kodenya tuh N23. Di situ kenapa gue pakai ini karena gue pengen pakai casing yang transparan, kacanya dari samping sama dari depan. Itu kenapa alasan gue pakai Digital Alliance. Dan di bagian bawahnya dia tuh tertutup full rapi, jadi PSU lu tuh nggak bakal kelihatan. Jadi kalau saran gue, lu kalau mau membeli jangan beli PSU yang mahal karena nggak bakal kelihatan sama sekali. Tapi jangan PSU-nya, maksud gue jangan mahal tuh lebih ke arah mereknya ya. Tapi kalau spek jujur PSU itu penting. Jadi PSU itu harus yang bukan kaleng-kaleng ya, karena ini berurusan dengan kelistrikan di PC kalian gitu ya. Salah satu gue memilih alasan casing ini juga karena itu udah berikut fan ya. Fannya itu udah RGB dan itu udah dapet 3 itu udah gratis jadinya, dan harganya pun masih di bawah 800.000. Itu menurut gue murah, jadinya gue pilih lah casing ini. Bahan dia pun cukup bagus. Lalu kedua, setelah casing gue beli mobu atau motherboard. Gue pilih MSI B550 Gaming Plus. Kenapa gue pilih B550? Karena namanya teknologi lu nggak ada yang tahu ya. Mungkin dalam jangka waktu 3-5 tahun lagi mungkin spek lu ini udah mulai menurun. Jadi kalau gue lebih baik mobunya jangan yang kentang gitu, biar kalau gue niat upgrade dia memumpumi gitu loh. Jadinya gue pilih mobu MSI B550 Gaming Plus. Dan setahu gue di motherboard ini dia terlihat bagus ya, ada RGB-nya rapi, dan udah merek terpercaya sih MSI ini sampai ke luar negeri, bahkan ke gamer-gamer profesional ya. Setelah gue pakai mobu ini, kesannya sih semuanya keren ya, dari tampilan, terus ada banyak sistem kayak terintegrasi buat RGB-nya. Terus MSI juga menyediakan garansi yang cukup ya, cukup terkenal dan panjang gitu. Oke. Habis mobu, berikut prosesor. Prosesor di sini gue belinya bukan yang full satu kotak berisi prosesor sama fan, karena menurut gue fannya kurang bagus gitu. Jadi gue belinya yang AMD yang tray only gitu, jadi cuma ada barangnya doang. Barangnya itu AMD Ryzen 5 3600 GHz yang gue beli ya. Karena prosesor ini gue nggak pilih sampai yang AMD 7 atau 9, karena buat main gaming AMD Ryzen 5 tuh udah lebih dari cukup gitu, nggak mesti sampai yang 7 maupun 9. Cuma kalau lu mau lebih kerjanya berat atau yang mau buka gaming sekaligus streaming atau bahkan sambil editing, itu pun ya kalau saran gue ya lu boleh beli yang di atas ini gitu. Bisa juga mungkin buat yang lagi hit zaman sekarang kan mining ya, mining Bitcoin, siapa tahu lu mau, boleh gitu. Cuma kan kalau di sini gue set budget nih karena harga RTX-nya udah cukup mahal. Lagian nanti kedepannya memang kalau misalkan emang mau bisa di-upgrade sih. Cuma kalau menurut gue spek ini udah lebih dari cukup untuk saat ini, walaupun untuk main gaming atau buat streaming. Kedua tadi ya. Ketiga, sekarang gue pakai fan prosesornya karena kan tadi gue nggak dapet fan tuh. Sekarang gue beli lagi fan prosesornya yang lebih bagus. Gue pakai Cooler Master Hyper 212 yang udah LED turbo RGB. Itu udah semua orang udah tau lah merek itu dan pakai, dan belum ada yang komplain gitu kalau gue lihat ya. Jadinya gue pilih itu fannya. Jadi dia lebih dingin sama keren, ada lampunya, ntar bisa diatur juga semuanya.
Habis itu gue pakai RAM-nya gue bingung nih, gue kan konsepnya maunya hitam gitu kan. Jadi gue pilih yang paling keren, ada RGB-nya juga. Gue pakailah Adata XPG Spectrix D60G dengan RGB 2x8 GB. Kenapa sih gue nggak pakai yang 2x16? Karena menurut gue 2x8 udah lebih dari cukup gitu untuk pemakaian standar gitu kan. Kecuali lu mau buka, yang tadi gue bilang, lu mau buka streaming, mau sambil gaming, mau sambil editing, barengan tuh semuanya. Nah itu kepake. Cuma nanti kan kalau masalah RAM, ya lu kalau merasa kurang cukup nanti bisa di-upgrade sih, gampang gitu kan. Tinggal cabut, plug and play, selesai gitu. Jadi kalau untuk gue sementara 2x8 udah lebih dari cukup sih. Habis itu SSD ini yang penting. SSD gua lu kalau zaman sekarang rakit PC kalau nggak pakai SSD tuh rasanya kurang pol kalau menurut gua. Lu kalau pakai SSD kan, jadi kalau sekarang nyalain komputer wah kenceng semua, buka aplikasi kenceng. Makanya SSD gua pakai gitu satu, nggak mesti dua-duanya. Gua pakai satu SSD merek Clef yang udah cukup terkenal ya, merek Clef itu gua pakai tipenya keras C710 M2 dengan kapasitas 512 GB. Menurut gua kenapa nggak beli 256? Oh kalau gua sih memori gua nggak mau ya yang kentang-kentang, jadi gua pilih yang agak gede gitu, karena kan buat kedepannya siapa tahu lu naruh data banyak gitu kan. Dan kalau lu taruh datanya terlalu lu sediain kapasitas SSD-nya lebih kecil, takutnya nanti lama kelamaan jadi lemot gitu. Oke. Setelah itu gue beli lagi HDD-nya gue beli yang 2 tera. Jadi kalau gue partisi pun jadi 1 tera 1 tera. Dan menurut gue ini udah lebih dari cukup sih, karena kan 2 terabyte udah cukup banyak untuk naruh video, naruh game, naruh foto, musik. Itu udah lebih dari cukup. Kalau misalkan masih kurang, lu bisa upgrade lagi nanti ke depannya, nambahin HDD eksternal pun juga bisa. Oke. HDD gue pakai merek Seagate 2 terabyte, karena Seagate udah cukup oke sih ya, dengan harganya tuh yang cukup lebih di bawah gitu dibandingkan dengan Kingston atau WD gitu loh. Oke, kita hematnya di situ, jadinya dari arah yang kualitasnya cukup oke tapi mereknya kita turunin, jadinya harganya bisa ditekan di situ. Setelah itu gue pakai, nah ini GPU gue yang mahal nih, GPU atau VGA card ya. Gue pakai di sini mereknya Galax RTX 3060 12 GB yang RGB. Ini jujur nyarinya susah banget gitu. Jadinya mau nggak mau gue beli dengan harga yang udah harga pandemi gitu. Jadinya ya karena gue maunya kelihatan keren gitu kan, dengan kapasitas buat main game ini juga bagus, mau nggak mau keluarin kocek lebih gitu buat RTX ini. Dan gue cari di mana-mana ya, RTX ini yang 3060, 3070, 3080, 3090 habis di mana-mana gitu. Ini gua nggak tahu kenapa hoki aja bisa dapat, tapi ya maklum gitu, harganya ya jangan berharap harga normal zaman dulu gitu kan. Jadi kalau menurut gua harga setengah PC gua bisa dibilang yang ini gitu, GPU-nya ini. Oke. Habis itu nah PSU. Terakhir gua pakai PSU merek Antec Neo Eco Modular 650 watt Japan kapasitor. Kenapa gue pilih ini? Karena dari segi harga dan kualitas menurut gue ini udah cukup oke gitu. Dikatakan bagus banget enggak, tapi menurut gue oke. Dan jangan sampai lu pakai udah speknya dewa kayak gitu, lu pakai PSU yang mereknya jelek. Kenapa? Ini tuh kelistrikan loh. Lu nggak takut kalau misalkan RTX lu rusak atau prosesor lu rusak atau fan-nya rusak gitu segala macem. Apalagi PSU ini kan yang mengendalikan semuanya loh. Jadi kalau menurut gua jangan sampai lu beli PSU yang terlalu jelek. Intinya gitu. Beli minimal ya itu yang 550 watt. Kalau gua jujur gua nggak berani pakai 550 watt, jadi gua pakai 650 watt. Orang pakai mungkin udah 750 watt ke atas semua gitu. Tapi 650 watt juga udah oke sih. Jadi gue pilih PSU merek Antec ini buat menekankan harga yang tadi itu. Nah, habis itu sekarang lanjut nih ke monitor. Monitor gue pakai AOC 27G2. Kenapa gue pakai ini? Karena gue udah lihat reviewnya dan ini layar monitor dengan ukuran 27 inch yang gue mau. Karena gue maunya tadi tuh emang ukuran 27 inch, terus gue research yang lain harga 27 inch tuh mahal. Jadinya gue belilah AOC ini, dimana speknya udah cukup
gila kalau menurut gua kan. Dia udah Nvidia G-Sync 27 inch Full HD, bisa di head adjustment, bisa di swivel, bisa diputar buat potret, buat lu mungkin kalau punya jadiin dia sebagai layar apa tambahan buat baca komen YouTube itu bisa. Jadi gue pilih monitor ini sih, dan dia juga udah 144 Hz ya, dan mouse responnya udah satu, cocok banget buat lu pada yang mau gaming gitu kan. Cuma kalau gue lihat sih selama gue pakai satu hari ini, kalau buat nonton jujur kurang bagus, lu di TV lagi sih. Dan terakhir keyboard gue juga beli merek Keychron K2V2 Brown Switch dengan RGB dan mechanical wireless keyboard. Kenapa? Karena gue jujur ini kan bisa dipakai buat gaming, bisa dipakai juga buat kerja gitu. Jadinya gue pilih lah keyboard yang ini, jangan yang full gaming gitu. Dan keyboardnya menurut gue cukup simple, enak dipencet, tampilan keren, kecil gitu. Karena setup meja gue tuh jujur setup meja gue sekarang ini kecil banget, jadi pas-pasan, nggak mungkin gue pakai keyboard yang gede banget. Dan selama gue pakai ini, wah enak banget dah rasanya, bukan kayak keyboard biasa gitu kan. Dan kualitasnya bisa dibanding-bandingkan gitu. Dan lu sekarang kan zamannya tuh kalau lagi kilik-kilik mechanical keyboard gitu kan, yang lu ganti-ganti keyboardnya, bukan keyboardnya siapa, tombol-tombolnya itu bisa diganti, bisa dimain-mainin, bisa dibersih-bersihin gitu lah, buat iseng-iseng aja. Oke. Jadi ini spek yang gue ambil buat main game dan buat streaming. Dan ini udah di harga pandemi loh, di bawah 25 juta semuanya. Oke. Habis itu gue kasih lihat deh ya proses pembuatannya kemarin tuh kayak gimana. Dan gue emang jujur gue nggak bisa rakit PC, jadi gue belajar sama temen gue dan dibantu sama dia yang bikin, gue liatin. Oke, berikut tampilannya.